Oke, mari kita lihat Mazmur 103 dulu. Mari kita baca Mazmur ini. Bagi saya, kalau setiap tahun, bukan juga saya katakan Mazmur ini saja yang saya baca, tapi untuk tahun ini saya rasa sangat bermakna. Ayat 1, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Ada satu kalimat dalam bahasa Inggris, count your blessings. Tapi kalau count your blessings tidak ada terdapat dalam Alkitab lah. Tapi kalau forget not all his benefits, ayat ini, jangan lupa segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Forget not all his benefits. Sepanjang tahun ini pasti kita mengalami banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, segala kebaikan Tuhan. Jangan lupa. Okay? Perhatikan ayat 3. Dia mengampuni segala kesalahan kita. Adakah manusia tidak pernah lemah, jatuh dalam dosa? Itulah doa Bapa kan. Forgive us as we forgive those who sin against us. Itu satu berkat rohani, kebaikan yang kita tidak dapat bayar dengan uang. Ini atas kasih karunia Tuhan. Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Apa saja yang kita sudah buat atau tidak buat sepanjang tahun ini, Tuhan ampuni supaya kita masuk tahun yang baru sebagai manusia yang baru yang telah diampuni. Kedua, menyembuhkan segala penyakitmu. Saya ingat waktu pandemik 3,5 tahun, saya langsung tidak ada batuk, tidak ada selesma, tidak ada apa-apa. Sebab Tuhan begitu baik. Setahun lebih, 2 kali saya jatuh sakit di STS. Kemudian 2024 saya berhenti dari STS. 1 tahun lebih saya cukup sehat. Tapi kamu tahu kan, yang waktu saya balik dari Antiliban, saya jatuh sakit. 1 minggu tidak ada selera makan. Saya kurus 3 kilogram. Tapi sebulan lebih tambah lagi berat saya. Senang jadi lebih berat daripada hilang itu. Tapi ada kebaikan juga kadang-kadang sakit. Tapi yang pastor mau saksikan, saya percaya saudara dan saudari mengalami itu. Tuhan menyembuhkan segala penyakit kita. Tiada manusia yang sampai 10 tahun tidak pernah sakit. Mungkin ada juga lah di dunia lah kan, dunia ini besar bahkan. Tapi biasanya manusia lazimnya kita jatuh sakit. Di Ranau saya masih lagi simpan sebab saya mau tunjuk kepada cucu saya 1 hari. 3 kali saya pergi hospital besar di Ranau. Saya pun tidak tahu kenapa di KK pula saya segan atau tidak mau pergi klinik atau hospital. Hospital Ranau itu mungkin tidak begitu sibuk, jadi saya tidak rasa stres lah, kurang trauma saya. Dan saya suka lagi, sebab dia minta 1 ringgit saja. Saya bagi my card, happy ya saya 1 ringgit, 4 jenis ubat. 3 kali saya sakit di Ranau, tapi tidak terkena hari Minggu, jadi saya tidak pernah miss hari Minggu. Kalau Isnin, Selasa sakit, Kamis, Jumat sembuh. Lain juga, macam Tuhan mau saya khotbah saja kan. Hari itu pun saya miss kan hari Ahad sebab saya sakit. Tidak mungkin saya khotbah. Tapi di Muhibah tidak pernah saya miss 1 kali. Giliran saya khotbah hari Ahad, walaupun 3 kali pergi minta ubat di. Tuhan begitu baik, menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidup kita dari lubang kubur. Coba kita pikir, kadang-kadang krisis kehidupan kita, Tuhan yang menyelamatkan kita dari lubang kubur. Sebelum Tuhan memberkati saya pernah bersaksi, kalau saya hitung, kalau saya jimat menabung 200 ringgit 1 bulan, 20 tahun saya tidak akan habis bayar utang Yayasan Sabah.
Tuhan melepaskan saya dari itu macam ikatan hutang keliling pinggang, kata orang. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang menebus hidup kita. Apapun permasalahan, lubang kubur, macam kita mau dekat mau, Tuhan masih menyelamatkan kita. Saya pasti kita pernah mengalami itu. Kalau bukan tahun ini pun, tahun-tahun yang lalu, Tuhan menebus hidup kita. Ayat yang keempat, B, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Crown us with His faithfulness and grace. Oh, ini luar biasa. Tuhan, ayat 1 Timotius mengatakan, kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Jangan menyangkal Tuhan, Tuhan akan menyangkal kita. Maksudnya kita tidak setia itu macam manusia ini tidak mungkin 100% rohani setiap masa. Kadang-kadang ada juga ketidaksetiaan kita. Tapi Tuhan tetap setia. Dia tetap memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mungkin saya coba kupas sedikit ini ayat 5a. Hasratmu dengan kebaikan. Ada satu kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan. Sama ada kamu masih muda, hari ini saya lihat ada remaja, ada 20-an, 30-an, dan kami ini yang welcome. Ya. Pastor sedang baca dari Mazmur 103, kamu boleh buka. Yang saya coba uraikan, memuaskan hasratmu dengan kebaikan adalah jangan kamu khawatir di peringkat umur kamu apapun. Every age, every decade of your life has its own challenges and problems. Setiap dekad umur kamu, 0 lahir sampai 10, 20, ada saja cabaran. Dan tapi bagi saya, I feel I'm at the peak of my powers. Walaupun tadi disebut warga emas, saya tidak menyesal. Saya sudah 60-an, saya rasa saya sehat. Tadi saya jalan sini sana sebab saya mau kasih kurangkan berat saya sejak saya pergi makan yang apa itu, haka, Dewan Haka itu. Jadi saya jalan 3-4 kali. Itu from one end of the town to the other end. Tadi saya exercise, tapi saya rasa, wah, saya rasa sehat. Saya bersemangat. Mungkin karena semangat tahun baru lah itu. Tuhan memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Saya tidak pernah katakan saya lebih baik saya 40-an, 30-an, tidak. Tapi ada tetapi juga. Sebab memang kita bukan katakan 60-an, 70-an sama kekuatan kita. Yang pasti mau saksikan, tidak mungkin saya pergi masuk melayani 66 kampung, khotbah 300 kali dalam 3 tahun. Kalau sekarang baru saya kena pilih bendahari agung. Saya kena pilih waktu saya 31 tahun. Saya masuk 28 di antara 34 kawasan SIB. Saya melayani 66 KKR di antara 5 sampai 9 sesi. 2 kali KKR kawasan itu 9 sesi. Jumaat 1 kali, Sabtu pagi 2 kali, petang, malam, Ahad ulang lagi. 9 sesi kebaktian. Kamu percaya atau tidak? Sekarang 3 sesi pun orang bosan sudah. Itu zaman. Ya. Tapi maksudnya, firman Tuhan mengatakan kekuatan orang muda is your strength. For young people, kamu ada kekuatan. Tapi bagi orang yang senior sedikit, mungkin hikmat lah. So rambut putih sudah kan mencerminkan hikmat. Cuma pastor mau kamu faham, kita mengucap syukur atas apa saja. Whatever age you are at your prime, the best time because of God. Karena Tuhan. Tetapi kamu harus tahu, kamu harus lakukan pekerjaan Tuhan waktu kamu masih muda. Dan
Saya rasa karena Tuhan panggil saya muda waktu itu, saya dapat lakukan semua itu. 300 kali khotbah, 66 kampung, luar biasa. Haleluya. Oke, bagian ini ya. Saya punya slide juga, Christopher. Ada itu Raja Wali itu. Ini yang poin yang penting kan. Masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Boleh kembali kepada slide. Ini juga bukan mitos lah. Ada satu mitos tentang Raja Wali. Waktu Raja Wali Eagle itu 40 tahun, dia naik ke Gunung Sarang itu. Dia mungkin sana beberapa bulan. Dia punya bulu, dia punya paru, dia punya claw itu, cakar, zak. Oh, jangan saya silap cakar. Cakar, cakar, ya. Kuku, ya kuku, ya itu. Nah, pasti ada itu slide itulah saya takut saya silap cakap. Mari, kasih tunjuk itu yang tentang Raja Wali. Ya itu. Ngambil kan? Itu tidak ada yang tidak sopan lah kan? Nanti salah eja. Ya, oke. Maksudnya, ya, Raja Wali itulah disebut masa mudamu diperbaharui seperti burung Raja Wali. Dalam Tuhan, dalam Kristus, kita boleh mengalami pembaharuan. Sehingga macam kita mudah kembali. Saya punya semangat macam tidak luntur. Macam saya dari hari pertama saya melayani itu. Macam saya khotbah pertama di MTS Melangkap. Saya masih ingat 2 Timotius 3 saya khotbah. Setiap kitab suci diilhamkan Tuhan. That was my first message di MTS Melangkap. Tidak ada mikrofon waktu itu. Tidak ada elektrik pun sana. Pakai pelita saja, lampu jazz saja. Luar biasa. Masa muda kita diperbaharui, saudara. Tapi bukan mudah kita menangkapi rencana Tuhan untuk hidup kita. Sebab ada satu ayat, mungkin 1-2 bulan yang lalu pastor pernah berkhotbah ulang tahun kita yang tema ini. Anggur baru harus diisi dalam kantung salah eja itu, kantung baru. Dan firman Tuhan itu mengatakan orang yang sudah minum anggur yang lama, biasanya dia katakan dia lebih suka tuh anggur lama. Itu bahayanya. Kadang-kadang gereja tidak boleh mengalami pembaharuan sebab pemimpinnya pikir, oh kami sudah buat begini sekian lama, kaedah yang begini. Saya sudah 10 tahun, 15 tahun, saya sudah buat begini. Tidak mau pikir ada kaedah yang baru. Yang kalau dalam konteks Lukas 5 itu, siapa yang kantung baru? Yohanes Pembaptis. Yesus Kristus. Majoriti besar penduduk